Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Aku itu benar-benar karena udah 3 hari 2 hari ini aku agak nggak enak badan. Sekarang juga masih agak pusing. Aku kira itu pertandingan pertandingan Bayern Munchen lawan Inter itu jam 12 malam nanti, tengah malam. Malah aku bilang sama teman-teman, oke nanti kita mulai dari jam 11 live. Ternyata jam 3. Akhirnya karena nggak bisa bikin preview secara live, ya udah aku bikin ini aja, bikin konten aja. Alright, sorry kalau kontennya last minute banget. Tapi sebelum itu aku mau bahas sedikit aja tentang pertandingan Inter lawan Parma kemarin. Aku tahu kawan-kawan banyak yang kecewa. Aku pun kecewa banget ya. Tapi aku mau bayangkan, aku selalu bilang bahwa Inter itu selalu menghadapi pertandingan itu dengan sambil memikirkan pertandingan selanjutnya yang akan diadakan 3 hari kemudian atau bahkan mungkin 2,5 hari kemudian. So walaupun Inter dan yang lain-lain pemain-pemain itu ngomong bahwa kami selalu fokus di satu pertandingan, kenyataannya kita tahu itu tidak demikian. Dan kemarin lawan Parma setelah 2-0 lagi-lagi hal yang sama seperti kita lawan Udinese. Inter kayak merasa sudah aman, menurunkan menurunkan tempo permainan, menurunkan fokus, mencoba menghemat energi, bam, dihajar. Tapi ini aku mau mengutip satu pernyataan dari BP Bergomi. Dia bilang gini, apalagi yang kalian minta dari Inzaghi? Dia membuat tim ini bermain dengan bagus selama 4 tahun sekarang. Dengan 70.000 fans di San Siro setiap pertandingan, karena orang-orang bangga berada di sini. Tidak menang, ya olahraga itu seperti hidup. Itu layaknya kita memberikan usaha terbaik kita. Kalau kita sukses, bagus. Kalau tidak, tetap performa kita itu bagus secara overall. Inter sayangnya atau malah mungkin untungnya memainkan setiap pertandingan dengan pertandingan berikutnya sudah menghantui pikiran mereka. Dan itu terlihat jelas dalam pertandingan lawan Parma. Tidak semua aku bahas ya karena ininya panjang, tapi you got the point gitu loh. Apalagi bayangin Napoli tuh nggak main di mana-mana selain di Liga. Mereka juga hasilnya tidak maksimal. Kemudian kita lihat lagi AC Milan sama juga solider. Kemudian kita lihat lagi Juventus, udahlah nggak usah ngomongin Juventus. So aku ingin mengutip lagi omongannya BP. Apa sih lagi yang kalian minta dari Inzaghi? Oke, yang jelas kekecewaan kita sedikit terobati ya karena ternyata Napoli juga kesandung lawan Bolonya. Hal yang sebenarnya aku tidak terlalu terkejut. Kalau pasti ingat aku bilang kemungkinan Napoli itu akan kesandung lawan Bolonya dan Torino. Nah kalau di luar dua tim itu bisa jadi akan disapu bersih sama mereka. Tapi itu lain. Nah sekarang kita bahas pertandingan lawan Munchen. Terus terang saja ini adalah pertandingan antara dua tim yang sedang pincang. Kita pincang, mungkin aku bahas dikit aja ya. Kawan-kawan pasti sudah tahu siapa saja yang cedera, tapi mungkin nggak semua ngikutin juga. Bayern Munchen juga pincang dari Upamecano, kemudian Alphonso Davies, sampai yang terakhir Jamal Musiala juga cederanya parah, hamstring. Ada kemungkinan Jamal Musiala itu nggak main di 2 pertandingan, di home dan away lawan Inter. So kita harus syukuri. Di sisi lain di Inter, nah ini si siapa namanya ini, Augusto dipastikan akan bermain di posisi Di Marco. But aku baru baca sedikit, ternyata Bastoni juga kemungkinan tidak bisa bermain. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar nggak bisa bermain atau gimana. Kita akan lihat nanti setelah line up-nya muncul ya. Masalahnya kalau Bastoni tidak main berarti Augusto akan main jadi center back dengan Zalewski sebagai wing back. Parahnya adalah tidak ada pemain pengganti untuk 2 orang ini. Nah, loh. Kemudian Dumfries juga masih belum bisa bermain. Kemudian selain Dumfries,
Taremi juga cedera. Artinya kita hanya punya 3 striker yang bisa dimainkan nanti, yaitu Lautaro, Thuram, dan siapa namanya, Arnautovic. Dan Arnautovic itu sebenarnya kemarin itu agak kurang bagus juga kondisinya pada saat lawan Parma. So makanya aku bilang bahwa aku setuju bahwa Lautaro Martinez kemarin lawan Parma itu ditarik terlalu cepat. Tapi ini nih pertandingan besok dini hari ini penyebabnya gitu loh. Kemungkinan besar Lautaro Martinez harus bermain full 90 menit. Yang mana ini mengkhawatirkan karena kemarin pertandingan lawan Parma itu adalah comebacknya Lautaro setelah dia cedera. Cederanya udah hampir berapa ya? 2 minggu ya? Kayak iya, hampir 2 minggu. Bagaimana kalau nanti Lautaro cedera lagi? Sementara Thuram, aku baca sekilas bahwa Thuram juga belum fit, sangat fit bener belum. Jadi mungkin Thuram hanya bisa bermain dengan 70% kemampuannya saja. Sehingga Marco Arnautovic mau tidak mau sepertinya akan bermain. Tapi ya mungkin menit 75, 80. Kita lihat saja Arnautovic, kita harapkan dia bisa memberi perbedaan. Kalau dari Bayern Munchen, nah ini mereka itu cedera itu siapa ya? Nggak ada sih di sini. Tapi ada fakta yang aku baru baca. Bayern Munchen itu tidak pernah kalah dalam 22 pertandingan Liga Champions terakhir mereka di Allianz Arena. Nah, ditambah lagi satu faktor nih. Menurutku salah satu striker terbaik di dunia saat ini, Harry Kane. Dia bilang bahwa kawan-kawan kan tahu dia dibilang kena kutukan gak akan pernah punya trofi. Nah kalau saat ini sepertinya trofi untuk Liga Jerman itu ya selisih dia 6 poin ya kalau gak salah. Bundesliga. Nah ini Bayern Munchen ada 6 poin di atasnya Leverkusen. So sepertinya mungkin cukup aman kalau pertandingan di Liga. Tapi untuk pertandingan Liga Champions secara khusus Harry Kane bilang bahwa sepanjang hidup saya inilah impian terbesar saya untuk memegang atau meraih trofi Liga Champions. Artinya motivasi dia itu akan luar biasa. Dan kalau Harry Kane yang mainnya tanpa motivasi ekstra aja udah ngeri-ngeri sedap Pak. Just so you know ya, ini adalah Harry Kane di Liga Jerman, 23 gol, selisih 6 gol di atasnya Patrick Schick. 6 gol selisihnya. Kalau di UCL dia itu ada di urutan kedua dengan 10 gol, hanya di bawah Raphinha, selisih 1 gol saja. So duet Kane dengan Olise ini adalah duet maut Eropa saat ini. Duet Lautaro dengan Thuram adalah duet maut juga, tapi itu musim lalu. Sedangkan musim ini kawan-kawan pasti udah tahu. Di paruh pertama musim yang berjalan, Thuram menyala, Lautaro meredup. Sekarang Lautaro menyala, Thuram meredup. Gimana ini? Tambah lagi cedera-cederanya itu. Tapi at least kita bisa happy karena sepanjang yang aku tahu lapangan tengah kita itu cuma Zielinski yang ini. Cuma Zielinski yang absen. Kalau di sini Jan Sommer, prediksi ini ya. Acerbi, Jan Bisek, Alessandro Bastoni. Nah ini masih meragukan nih Alessandro Bastoni nih. Kemudian Darmian di kanan. Pak Darmian ini kemarin kan full dia main ya. Kemudian Hakan, Fratesi, Henrik Mkhitaryan, Federico Di Marco, Marcus Thuram, dan Lautaro Martinez. Nah ini aku lupa Barella ini apakah dia kena ini ya, kena scoring ya. Aku lupa banget. Aduh, Barella kemarin tuh kan dia main pada kayaknya ndak ada scoring untuk Barella deh. Tapi tolong diinikan ya, di apa namanya? Dikoreksi kalau aku salah. Kayaknya dia ada scoring pas lawan Feyenoord ya. Anyway, Pavard mestinya sih Pavard bisa bermain dengan baik karena Pavard kemarin kan tidak dimainkan. Jan Bisek yang dipaksa. Padahal Bisek itu dari menit awal itu sudah bikin kita ketar-ketir kan. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Ngomong, ada satu fakta yang menarik tentang pertemuan Inter dan Bayern Munchen. Jadi
dari sekian pertandingan itu Inter itu lebih banyak kalah lawan Munchen. Kalau nggak salah itu Inter kalah 5 kali, menang 3 kali, sisanya seri. Tapi setiap Inter bertemu di fase gugur itu selalu Inter yang lebih lebih unggul. Pada saat 2010, pada saat kita treble winner, kemudian tahun berikutnya itu sempat juga kita mengalahkan mereka di fase gugur. So kalau aku sih realistis aja. Kayaknya hasil seri di kandang Bayern Munchen itu sudah sangat positif untuk Inter. Apalagi kalau kawan-kawan ingat tadi aku bilang bahwa 22 pertandingan terakhir Bayern Munchen di kandang mereka di Liga Champions itu mereka tidak pernah kalah. Jadi antara seri dan menang saja. So aku realistis aja sih. Kalau bisa seri, kita bisa habis-habisan nanti di San Siro atau di Giuseppe Meazza gitu. Gimana menurut kalian? Menurutku kalau sampai Inter bisa menang, waduh ini benar-benar bonus ini. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Kok sampai jumpa di konten? Sampai jumpa besok dini hari kita nonton live reaction big match ini penguasa Jerman dengan penguasa Italia. Oke, ciao guys.